Seorang petani yang sedang memanen hasil ladang menemukan anak laki-laki dan anak perempuan. Si petani itu tersebut mendekat dan kagetlah dia karena look atau penampakan dua anak ini sangat-sangat berbeda gitu. Di channel ini gue akan bahas banyak hal menarik, cerita-cerita menarik dari berbagai belahan dunia. So, ditunggu subscribe dan tampol loncengnya, Bray. Episode kali ini, gue akan bahas sesuatu yang kontroversi antara misteri, cerita rakyat, dan juga kenyataan gitu. Sebuah kisah tentang anak-anak hijau dari Woolpit. Ada yang pernah dengar? Penasaran? Stop basa-basi busuknya, kita mulai cuap-cuapnya, and action! Sebenarnya banyak banget misteri yang belum terungkap di sekitar kita ya, dan belum terpecahkan sampai sekarang. Kayak tempat-tempat misterius, fenomena yang ganjil, atau kemunculan makhluk-makhluk aneh. Seperti salah satu kisah yang mau gue ceritain ini pada lo semua, yang bikin gue penasaran banget. Ini tentang anak-anak hijau dari Woolpit, atau dikenal dengan The Green Children of Woolpit. Sebenarnya kisah ini tuh cukup kontroversi karena ada yang bilang kalau ini tuh kisah nyata, tapi ada juga yang bilang kalau ini hanya rekaan atau fantasi belaka. Bahkan cerita tentang anak-anak hijau ini udah jadi folklore atau cerita rakyat Inggris selama berabad-abad. Nah, pas gue konfirmasi sama temen-temen yang kebetulan ada di Inggris sono, bahkan dia bilang dia sendiri sebenarnya juga nggak pernah denger gitu loh sama cerita ini gitu loh. Ada juga yang denger cuman nggak tahu pasti ceritanya apa sebenarnya gitu. Oke, lanjut. Awal mula kisah anak-anak hijau dari Woolpit. Nah, ini terjadi pada abad 12. Seorang petani yang sedang memanen hasil ladang menemukan anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, dua anak itu duduk di pinggir parit yang dibuat si petani untuk jebakan serigala gitu loh. Tempatnya itu adalah di Saint Mary of Woolpit di Suffolk, Inggris ya. Nanti tolong koreksi gue kalau gue salah pelafalannya. Awalnya kedua anak ini memang terlihat normal sampai akhirnya si petani itu tersebut mendekat dan kagetlah dia karena look atau penampakan dua anak ini sangat-sangat berbeda gitu. Jadi dua anak ini harus pasangan anak ini memiliki kulit berwarna hijau kayak huluk. Tahu huluk? Yang ini nih, Selain itu pakaian mereka juga terbuat dari bahan yang gak biasa. Jadi keanehan gak berakhir sampai di situ. Saat si petani bertanya dari mana asal mereka menjawab dengan bahasa yang sama sekali gak bisa dimengerti oleh si petani tersebut gitu. Nah, karena bingung, akhirnya si petani membawa dua anak ini ke rumah pemilik tanah di desa Woolpit bernama Sir Richard Kane de Wilkes. Di rumah Sir Richard inilah kedua anak itu dibawa. Dua anak ini terlihat kelaparan dan disuguhkan makan, yaitu roti. Anehnya, mereka sama sekali nggak makan roti yang disuguhin oleh si tuan rumah. Mereka hanya makan kacang berwarna hijau hasil panen dari ladang yang dibawain oleh penduduk desa. Nah, setelah tinggal berbulan-bulan di desa tersebut, akhirnya kedua anak ini bisa belajar memakan makanan yang penduduk desa makan, yaitu makan roti atau makan makanan yang lain. Tapi keanehan terjadi lagi. Lambat laun, warna kulit mereka yang tadinya berwarna hijau perlahan berubah menjadi putih, layaknya anak-anak pada umumnya. Nah, setelah pembaptisan, anak laki-laki ini malah jatuh sakit. Sehingga sampai dia meninggal dunia gitu. Nah, sementara si anak perempuan masih bisa bertahan dan mulai bisa belajar bahasa Inggris sehingga ia bisa menceritain asal-usulnya dari mana. Anak perempuan itu diberi nama Agnes Barry. Tolong koreksi ya kalau gue salah ya. Nah, pelafalannya bingung juga nih. Agnes ini udah seperti warga Woolpit pada umumnya. Jadi udah normal, kulitnya udah putih lagi, dia udah berpakaian layaknya orang-orang di Woolpit dan ngomong bahasa yang sama gitu dan makan makanan yang sama. Dan ia pun menceritakan tentang tanah kelahiran dan asal-usulnya dari sebuah kota bernama Saint Martin. Sebuah kota yang berada di dunia bawah tanah, di mana cahaya matahari tidak seterik di Woolpit. Hanya ada cahaya senja yang abadi. Itulah yang menjadi alasan kenapa mereka memiliki kulit berwarna hijau kayak huluk.
Ngaco guys ya. Lalu kenapa Agnes dan saudara laki-lakinya bisa sampai di Woolpit? Nah kata Agnes, dia nyeritain kalau mereka itu sebenarnya sedang waktu itu menjaga kawanan ternak milik sang ayah. Lalu tiba-tiba mereka ngelihat sebuah goa gitu. Dan mereka masuk ke goa tersebut dan terus berjalan melewati kegelapan hingga akhirnya sampai di ujung gua. Dan saat mereka keluar, mereka disambut oleh sinar matahari yang sangat terang. Dan menurut mereka itu sangat bikin kaget dan mengejutkan mereka gitu. Gue jadi kebayang cerita ini ya, Alice in Wonderland kali ya, atau cerita The Narnia gitu. Kalau ada yang pernah nonton ini prosesnya hampir sama ya. Mungkin film-film ini terinspirasi dari cerita Woolpit ini kali. Gue nggak tahu. Nah pada saat itulah petani yang tadi menemukan mereka di ladang. Saat Agnes beranjak dewasa, ia menikah dengan seorang pria dari King's Lynn, Norfolk, Inggris, seorang duta besar Raja Henry II. Namun, catatan kisah ini masih belum terbukti benar 100% ya selama berabad-abad. Banyak teori yang sudah mengungkap kebenaran dari kisah ini, cuman anehnya belum ada yang mendekati gitu. Kayak penjelasan kenapa mereka berkulit hijau, terus beberapa kalangan mengatakan bahwa penyebabnya adalah anemia hipokromik atau klorosis dari bahasa Yunani, chloris yang berarti kuning kehijauan gitu. Anemia hipokromik ini sendiri adalah istilah umum untuk semua jenis anemia di mana sel darah merah lebih pucat dari biasanya. Nah, hypo sendiri itu mengacu pada kurang dan kromik berarti warna. Mungkin bisa dibilang kayak pucat kali ya gitu. Jadi digambarkan itu warnanya hijau gitu. Nah, kondisi ini disebabkan oleh pola makan yang sangat buruk sehingga mempengaruhi warna sel darah merah dan menghasilkan warna kulit yang terlihat hijau. Nah, fakta nyata kalau anak perempuan yang akhirnya bisa bertahan dan warna kulitnya berubah jadi normal setelah mengkonsumsi makanan sehat jadi bukti kuat dalam mendukung teori tersebut. Nah, teori lainnya itu mendasar pada catatan literatur di abad ke-12. Jadi, pada waktu itu banyak imigran dari Flemish yang tiba di Woolpit di bawah pemerintahan Raja Henry II. Anak-anak berkulit hijau ini adalah anak-anak yatim piatu dari Flemish. Kenapa bisa begitu? Karena dalam sebuah studi sejarah yang sudah ditulis sama Paul Harris pada tahun 1998, Farnham Saint Martin adalah tempat yang sebenarnya ada di dekat Woolpit, dipisahkan oleh sungai bernama Lark. Nah, pada tahun 1173 banyak imigran di dekat Bury St. Edmund di bawah pemerintahan Raja Henry II. Nah, kedua anak itu pun diduga berusaha melarikan diri dan berlindung ke hutan terdekat atau hutan Thetford yang suasananya temaramnya tampak seperti senja abadi bagi anak-anak yang ketakutan. Kedua anak itu bahkan juga diperkirakan sudah memasuki salah satu jalur tambang bawah tanah di wilayah tersebut yang pada akhirnya membawa mereka ke desa Woolpit. Lalu bagaimana soal pakaian dan bahasa mereka yang aneh ya? Nah, buat pakaian dan bahasa atau logat dari daerah Flemish memang terdengar aneh di telinga orang-orang Woolpit. Jadi wajar kalau mereka anggap kedua anak ini berasal dari dunia bawah tanah. Kalau menurut gue penjelasan ini emang lebih masuk akal sih walaupun masih banyak yang meragukan kebenarannya. Menurut lu teori mana yang lebih mendekati? Silakan komen di bawah, Bray. Nah, ada juga versi lain yang menjelaskan tentang anak-anak hijau ini berdasarkan sebuah karya berjudul The Anatomy of Melancholy pada tahun 1621 yang ditulis oleh Robert Burton. Nah, dari versi ini dua anak itu diceritakan jatuh dari surga, membuat banyak orang berpikir kalau anak-anak itu mungkin makhluk luar angkasa alias alien. Pada tahun 1996, majalah Analog menceritakan hipotesis astronom bernama Duncan Lunnan yang memperkirakan anak-anak itu enggak sengaja jatuh ke Woolpit dari planet asalnya. Mereka lalu terperangkap dalam orbit sinkron yang mengelilingi matahari, membuat suasana kehidupan anak-anak itu cuma berada di zona senja abadi. Nah, menurut lu dari tiga versi ini mana yang paling mendekati, yang paling masuk akal? Silakan komen di bawah. Kisah misteri tentang asal-usul anak-anak hijau ini sudah bertahan selama lebih dari 8 abad sejak cerita pertama ditulis. Meskipun fakta sesungguhnya dari cerita ini nggak pernah diketahui bahkan sampai hari ini. Jadi kebenarannya itu sampai hari ini masih belum terungkap tentang cerita pasti asal-muasal anak-anak berkulit hijau ini. Nah, tapi kisah-kisah anak berkulit hijau di Woolpit ini telah banyak jadi inspirasi bagi banyak karya sastra seluruh dunia. So, kalian lebih percaya yang mana?
Silakan komen di bawah. Oke, sekian sharing topik hari ini tentang anak-anak hijau Woolpit. Cukup pendek materi kali ini, cerita kali ini, tapi menurut gue menarik banget gitu loh. Kalau ada yang mau nambahin atau ada versi lain, silakan tambahin di kolom komen. Sekali lagi terima kasih udah nonton gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Juga tampol loncengnya. Kita ketemu lagi di cerita-cerita unik dan menarik berikutnya. Yuk, dadah, bye-bye.